Rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita setelah kurang lebih 03 pertemuan, dan semoga kosongnya itu pun Allah berikan kebaikan, ya. Karena kosong pun di sini insya Allah tidak kosong, ya. Maksudnya saya yang tidak datang. Dan kita saling mendoakan, ya, dalam kondisi apapun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita, ya. Menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin, baik jasmaninya maupun rohaninya. Dan sebetulnya ketika ada sebagian kaum muslimin sedang menghadapi musibah, apa saja itu, baik yang sekarang COVID-nya atau mungkin bencana-bencana yang lain, ya, banjirnya, tanah longsornya. Nah, saya baca beberapa waktu yang lalu ketika masih di bulan Januari. Bulan Januarinya itu belum habis, tapi seluruh Indonesia itu kurang lebih sudah ada 185 bencana alam dalam 1 bulan. Ya, kalau ada beritanya sampai ke kita itu hanya sebagian kecil saja, ya, belum semuanya. Dan ketika ada sebagian yang merasakan bencana itu adalah kaum muslimin, sebetulnya itu cermin, ya, musibah itu cermin. Cermin untuk siapa? Untuk kita, ya, cermin untuk kita. Cermin yang digunakan fungsinya banyak. Pertama, digunakan untuk bercermin seberapa kuat iman kita. Kenapa? Karena salah satu tanda kuatnya iman seorang muslim itu adalah ketika punya perasaan senasib dan sepenanggungan, ya, dengan saudaranya. Jadi sebagaimana digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kaum muslimin itu seperti satu bangunan, ya, seperti satu bangunan. Dalam riwayat yang lain dikatakan seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, ya, anggota tubuh yang lain ikut susah tidur, ya, ikut merasakan juga. Jadi kalau ada banyak kaum muslimin sedang susah, kok kita tidak merasa, ya, tidak ikut merasakan susahnya, ya, biasa-biasa saja, itu pertanda bahwa tentunya iman itu masih harus digenjot lagi, ditingkatkan lagi. Ya, kita belum memberi bantuan apapun, minimal ya doa, gitu. Kita tidak bisa ngasih bantuan materi yang banyak, minimal doa kita. Kalau belum sampai mendoakan juga kaum muslimin yang kena musibah, berarti masih perlu lagi untuk
naikkan lagi ya keimanannya. Terus cermin berikutnya adalah untuk mengukur seberapa tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita alhamdulillah ya, sampai malam ini masih bisa kajian ya. Masih merasakan adem, ayem, tentrem ya. Seharusnya itu banyak disyukuri ya, dan mudah-mudahan dengan banyak bersyukur kepada Allah ya, berbagai macam musibah juga dihindarkan dari kita ya. Dan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah khususnya yang sunnah. Ya, kalau yang wajib pasti nggak boleh ditinggalkan. Tapi kenapa kita katakan yang sunnah ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ya, mendapati Nabi SAW itu sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Ya, sholat malam kakinya pecah-pecah. Nah, kita sholat malam sing pecah apa nih? Ya, alhamdulillah belum ada yang pecah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Jadi untuk apa semua ini? Ya, kan sudah diampuni dosanya, yang sudah lalu ya diampuni, yang akan datang juga sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasul alaihi salatu wasalam? Jawabannya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya. Jadi mengapa tidak kalau saya ini jadi orang yang banyak bersyukur. Wujud syukurnya seperti apa? Itu tadi ya, mengamalkan ibadah yang sunnah ya, semangat untuk mengamalkan ibadah yang sunnah. Dan itu berkaitan dengan materi kita di kesempatan malam hari ini, yang kalau itu sudah diumumkan berapa 2 kali ya, kemarin tidak jadi qatar Allah. Judulnya adalah Bahtera Keselamatan. Bahtera Keselamatan. Bahtera keselamatan itu sebetulnya bahasa Arabnya itu mungkin untuk kita tidak asing. Untuk sebagian kita tidak asing. Sebetulnya adalah Safinatun Najah. Pernah dengar kata ini? Pernah dengar enggak? Pernah ki nembe karo ustaz nembe diomong. Ya, Safinatun Najah. Itu biasanya nek kita mendengar istilah Safinatun Najah, ya sebagian kita ngertinya itu adalah kitab. Ya, nama kitab. Kitab apa itu? Kitab akidah, apa fikih, apa akhlak? Kitab apa? Kitab fikih. Ya, kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, rahimahullah. Tapi di sini bukan bahas fikih. Ya, Safinatun Najah. Di sini yang dimaksud dengan Safinatun Najah itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapal atau bahtera yang menyelamatkan di sini adalah sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Dan ini adalah ucapan daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh
Jadi sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa yang menaikinya maka selamat. Ya, naja. Ya, barang siapa yang menaiki kapal itu, menaikinya selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Ya, dan barang siapa yang enggan, ya, tidak mau, ya, maka dia tenggelam, pasti tenggelam. Ya. Jadi di sini Imam Malik bin Anas itu, ya, menggambarkan sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Coba, apa persamaan antara kapalnya Nabi Nuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Nabi Nuh kenapa disuruh buat kapal? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan hujan besar, bahkan tidak cuma hujan. Ya, tidak cuma hujan. Air itu sampai keluar dari tanah. Ya. Jadi ya dari atas ya turun hujannya, air yang di dalam tanah juga keluar. Ya. Terus banjir. Ya. Memang kapal itu dipersiapkan untuk menghadapi musibah. Ya. Kapal itu dipersiapkan untuk menghadapi musibah. Jadi sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat saat mengalami musibah. Demikian juga dengan sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sangat bermanfaat di waktu banyaknya fitnah. Ya. Jadi kapalnya Nabi Nuh itu sangat bermanfaat saat musibah. Ya. Demikian juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dibutuhkan sekali. Ya, sangat dibutuhkan. Pas sudah banyaknya fitnah. Ya, fitnahnya apa? Banyak. Ya, fitnahnya banyak. Baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Ya. Fitnah syahwat itu ya gila jabatan, itu fitnah syahwat. Syahwat itu nuwun sewu tidak selamanya kaitan dengan masalah perempuan. Ya, perempuan ya salah satu godaan untuk syahwat, tapi syahwat itu sebetulnya lebih umum. Ya. Gila jabatan, gila harta, ya, itu namanya fitnah syahwat. Atau juga pas sudah banyaknya fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat itu kerancuan. Ya. Jadi kebingungan dalam masalah agama, khususnya masalah akidah atau keyakinan. Ya. Jadi pas orang itu sudah mulai banyak mikir ya, masalah akidah niku kejeron. Kejeron itu karena bermain dengan akal. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu hanyalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu sisi persamaan nggih pertama antara kapalnya Nabi Nuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persamaan yang kedua. Kapalnya Nabi Nuh ada berapa? Ada berapa? Satu. Ada satu. Begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma satu jalur. Cuma satu. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Ya, hanya satu saja. Ya, maka dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menggambar, gambar apa? Garis. Ya, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatta lana Rasulullah alaihi salatu wasallam khattan mustaqiman. Ini Nabi gambar garis lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Terus di samping garis yang lurus ini digambar lagi garis-garis banyak. Ya, ada cabangnya. Tsumma qala hadhihi subulun mutafarriqah. Nah, ini jalan ini bercabang banyak. Ya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan yang banyak ini itu pasti ada setan yang menggoda, yang mengundang. Ya. Jadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ya cuma satu. Ya. Tidak banyak. Ya cuma satu, mulai di antara 73 golongan yang masuk surga berapa? Satu. Ya. Tidak ada kapal yang lain, tidak ada, cuma satu yang selamat. Ya. Nah, itu persamaan yang kedua. Ya. Persamaan yang ketiga antara sunnah Nabi dengan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang naik kapal sedikit atau banyak? Sedikit. Ya. Nabi Nuh itu sudah dakwah 950 tahun. Ya. Yang ikut sedikit. Ya. Sama yang mau manut ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara banyaknya kaum muslimin juga cuma sedikit. Cuma sedikit. Mula orang-orang yang pas zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang bikin kapal kan diejek. Ya, enggak ada angin, enggak ada hujan, bikin kapal gede. Ya, untuk apa? Ya. Itu ceritanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Untuk apa bikin kapal? Ya. Tapi ternyata yang ngejek-ngejek itu malah tidak selamat. Ya. Sama, orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Ya. Sudah sedikit juga akhirnya diejek juga. Kenapa? Keton beda. Ya, kelihatan beda. Lama-lama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Islam sing asli itu jadi aneh. Tidak banyak orang kenal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dulu asing. Islam itu dulunya asing
dan nantinya juga akan jadi asing lagi. Ya, akan jadi asing lagi. Jadi itu gambaran ya, persamaan antara kapalnya Nabi Nuh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah masalahnya sekarang, sunnah itu apa sebetulnya? Ya, sunnah itu apa? Ya, karena orang sudah mendengar istilah sunnah, seringnya sunnah itu memang yang dipahami sunnah pas sinau fikih, ya, sunnah pas belajar fikih. Nah, jadi pas sinau fikih, misalkan fikih toharoh bersuci, ya, pas sinau wudu seumpama. Apa sunnahnya wudu? Membasuh kedua tangan di awal sunnah. Ya. Apa berikutnya? Membasuhnya 3 kali sunnah. Terus mendahulukan yang kanan, ya sunnah. Ngertinya sunnah itu nek dilakokna ya pahala itu. Nek enggak dosa apa enggak? Enggak dosa ya. Nah, sunnah wudu nek enggak diamalkan berarti enggak dosa. Jenengan wudu tangan kiri dulu boleh? Boleh enggak? Dosa apa enggak? Priwe. Boleh enggak tangan kirinya dulu? Pertanyaannya cuma boleh apa enggak? Asalnya boleh. Asalnya boleh. Tidak dosa. Tidak dosa. Nek dalam fikih memang itulah sunnah ya begitu. Wudunya kiri dulu, sah apa enggak? Sah. Ya, tapi enggak usah coba-coba. Ya. Jadi usahanya oleh jangan coba-coba. Maksudnya saya menggambarkan nek sunnah banyak dipahami itu begitu. Ya, nek enggak dilakukan ya enggak dosa. Itu sunnah dalam fikih. Ya, tapi kan terus enggak dapat pahala toh. Nah, sunnah itu nek zaman dulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok nyebut kata sunnah itu tidak begitu artinya, tidak seperti itu. Di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang selainnya, itu kan beliau sudah berwasiat, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Jadi wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Nah, wajib mengikuti sunnah. Ya. Jadi sunnah nek dulu, ya, itu bukan sunnah yang dipahami sekarang. Ya, sunnah dulu itu sebetulnya maknanya apa? Maknanya itu thariqah. Ya. Thariqah itu ya jalan atau cara. Ya. Thariqah. Ya, thariqah. Nah, kemudian yang bahasa Indonesia berubah jadi tarekat. Ya. Kemarin ada yang nanya sama saya, atau pas lagi di radio ada yang nanya, Ustadz, apakah betul kalau kita kepengen amalannya diterima itu harus ikut tarekat dulu? Ya. Jawabannya sebetulnya betul, harus ikut tarekat dulu. Tarekatnya sinten? Tarekatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
Jadi harus ikut jalan. Jalannya siapa? Jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena amalannya semuanya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau. Ya. Jadi itu aslinya arti daripada sunnah. Cara untuk apa? Cara beragama semuanya. Masalah akidah yaitu sunnah. Masalah ibadah ya sunnah juga. Masalah muamalah juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu ada tata caranya yang diajarkan, dan semua tata cara itu itulah yang disebut dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Masalah akidah, yo ikut apa yang diajarkan oleh beliau. Ya. Kadang-kadang subhanallah nih zaman ini, seperti ada orang yang kok kaya lebih pinter tinimbang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh masalah akidah nih, masalah akidah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pas ditanya oleh malaikat Jibril, hadis riwayat Muslim, akhbirni anisa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jawabannya apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Ya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, maknanya sebetulnya saya sama Anda itu sama-sama enggak tahu. Nah, ditanya kapan hari kiamat, saya enggak tahu gitu loh. Itu jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Saya enggak tahu. Ya. Nah, zaman sekarang ada yang berusaha ngitung. Ya, ketone kiamatnya tahun pira nggih. Sing jare ketone umur umat Islam mung 1500, wah kewi 1440 ro. Ya. Konon katanya dihitung-hitung, wah ini dari riwayat yang ini ketemu ketone umur umat Islam 1500 tahun. Sekarang sudah 1442. Sudah lama nih. Dawung Nabi alaihi salatu wasallam pas ditanya saja, saya tidak tahu. Ya, seandainya ada orang yang tahu kapan kiamat, yang paling berhak tahu ya beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Malaikat Jibril saja tidak tahu. Ya. Jadi ya masalah perkara gaib, ini masalah akidah itu kebanyakan ya semuanya, ya masalah akidah semuanya itu perkara-perkara apa? Gaib. Ya. Jadi yang diajarkan oleh beliau itu kita tidak bisa dolanan akal. Nek sudah dalam masalah akidah. Tidak bisa dolanan akal ini, tidak bisa. Yang bisa apa? Nerimo saja. Ya. Menerima saja, nerima kabar, selesai. Ya. Jangan terima kabar saja sudah. Ya. Kalau ada kabar dari Quran, kabar dari hadis yang sahih, ya sudah. Seperti itu saja kabarnya. Yang tidak dikabarkan, ya sudah. Ya, kita tidak bisa banyak bicara. Ya, tidak bisa banyak bicara. Ya, itu sih biasanya terus ulama mengatakan ini masalah akidah, ya. Itu namanya apa? Namanya adalah tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu apa? Tauqifiyah itu kita hanya bisa diam. Ya.
Tidak bisa terus banyak mikir. Itu cara sunnah dalam berakidah. Ya. Cara sesuai dengan sunnah dalam berkeyakinan. Itu termasuk sunnah. Lalu ulama zaman dulu ya, nulis kitab, ada kata sunnahnya, itu biasanya kaitannya dengan akidah. Tak beri contoh. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab judulnya Usulus Sunnah, isinya akidah. Ya. Imam Al-Muzani, ya, juga Imam Al-Barbahari, ya, punya kitab Syarhus Sunnah, isinya akidah juga. Atau cara agama secara umum. Ya. Tidak mau bahas masalah air, masalah wudhu, itu enggak. Ya. Itu nek maknanya sunnah zaman dulu begitu. Ya. Jadi malah kebanyakan masalah akidah. Jadi akidah yang diajarkan, cara berakidah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu apa? Itu kita itu diam. Ya. Tidak dolanan akal, tidak bermain akal untuk berakidah. Ya. Mbok ndarani jenengan ora pinter enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang jenengan ora gelem mikir dadi wong primitif. Ya, dulu saya ketemu dengan orang di stasiun. Ya, terus ini nuwun sewu. Salah satu cara yang kurang baik. Ya, salah satu cara yang kurang baik. Ya kadang-kadang di antara kita juga ada yang pakai cara kurang baik ini. Cara kepengin ngetes. Ya, kepengin ngetes. Jajal iki wong melune kelompok endi jajal. Ditakonin jenengan mondoke nang endi Mas? Ngajine nang endi Mas? Tokoh idolane siapa Mas gitu. Sing disinaoni apa Mas gitu. Ya. Buku sing disenengi apa Mas gitu. Ya. Nah, pas saya ditanya, jenengan sinau ilmu filsafat apa ora Mas? Enggak. Saya enggak belajar itu. Kok enggak belajar? Ya memang yang saya tahu ya, para ulama juga tidak membolehkan untuk belajar ilmu-ilmu yang seperti itu. Ya, buat nanti merusak akidah gitu. Terus jenengan nek enggak sinau akidah, enggak sinau ilmu filsafat, dadi wong sing picik. Ya. Picik itu apa ya? Karena picik itu nanti pokoknya menang dewek gitu. Enggak mau dengar ucapan orang lain gitu, kabeh-kabeh dadi salah gitu. Itu kan omongan orang. Kadang-kadang begitu Pak. Ya. Dulu nek di kampus ya seperti itu di universitas ya pas saya kuliah. Ya. Pokoknya nek nggak mau sinau begitu langsung diomong berarti Anda itu orang primitif gitu. Wis ndak usah digubris yang seperti itu. Ya. Apa ya nek seumpama kita diarani primitif terus dadi mlebu neraka gitu? Kan tidak. Ya, kita itu hidup ya, tidak sedang mencari penghargaan dari orang lain. Kita hidup itu Pak untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari ridho Allah. Bukan ridhonya manusia. Ya, ridho manusia itu tidak akan pernah didapat. Ya. Jadi orang yang akidahnya benar, ya, itu semuanya untuk mencari ridho Allah. Orang yang akidahnya benar itu mesti jadi ikhlas. Ya. Orang kenapa susah untuk ikhlas? Karena awalnya akidahnya belum benar. Ya. Belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba seperti apa sih
kita ini mengenal Allah, ngerti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Tapi kan kita ngerti ini memang terjemahan tok, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kok Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Pengasih, penyayang. Bedanya pengasih karo penyayang kuwi apa? Pasti ada bedanya. Ya, tidak mungkin tidak. Nek semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin mengenal Allah mesti semakin ikhlas. Ya, mesti semakin ikhlas. Orang tidak ikhlas karena tidak kenal dengan Allah. Senajan arep ngapalaken Asmaul Husna, itu belum tentu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ngapal tok. Ya, hanya ngapalkan saja. Saya bukan menyalahkan orang yang ngapalkan Asmaul Husna, bagus. Ya, monggo dihafalkan bagus. Ya, menghafalkan nama-nama Allah bagus. Ya. Tapi belum tentu orang yang hafal itu terus kenal Allah, belum tentu. Ya. Kenal itu bagaimana? Dipelajari. Ya. Selain dihafalkan, terus dipelajari Asmaul Husnanya. Ya. Maknanya Ar-Rahman itu apa? Maknanya Ar-Rahim itu apa? Ya. Dan seterusnya. Itu semakin kenal dengan Allah. Ya. Orang kepengen kenal dengan Allah, itu tandanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalnya cinta kepada Allah, kepengen kenal, tambah cinta lagi. Ya. Nah, sudah begitu, wis diperintah apa saja, tidak ada rasa berat, Pak. Ya, tidak ada rasa berat. Ya, kayak orang nek sudah gandrung, ya, tuh suruh beli apa saja siap. Ya. Sudah senang dengan orang lain, pokoknya kepengin apa siap. Dan akidahnya kuat akan seperti itu. Ya. Allah kepengen apa siap. Ya, meskipun apa berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala nguji kita, ya, itu sesuai dengan kadar akidah dan keimanan kita. Kenapa ujian kita beda dengan ujian saudara-saudara kita, contoh yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, ya, yang di sana harus perang, dibom, ya, korbannya banyak. Itu ujian berat. Kenapa? Karena iman mereka juga berat. Ya, iman mereka itu kelasnya kelas berat. Iman kita kelasnya kelas apa ini? Kelas ringan apa kelas bulu? Apa kelas bulu ringan malah? Wis bulu ringan mana? Ya. Jadi kalau imannya kelas ringan, ujiannya ringan. Imannya kelas berat, ujiannya berat. Duh, wedi ujian abot ora usah diabot-abotaken apa ya imane ya ketone. Ya, ada yang nanya begitu. Ustaz, saya ini mau meningkatkan iman, tapi nek arep meningkatkan iman kemutan mau ke ujiannya tambah abot juga gitu. Apa ora usah ya gitu. Ya enggak begitu juga. Ya. Jadi setiap iman itu naik mendapatkan ujian. Kalau memang imannya benar, ya pasti setiap ujian juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulus naik lagi tingkatnya. Nah, tingkat berikutnya ada ujiannya lagi, terus begitu. Ya. Jadi nek akidahnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, insya Allah akan menjadi kuat imannya. Ya, tapi nek akidahnya terlalu banyak mikir, itu sibuk mikir. Ya. Jadi tidak masuk ke dalam hati, dipikir tok. Sudah tidak merasakan nikmatnya iman, ya, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, yang tidak sampai. Malah paling enak, ya, belajar akidah itu sudah manut cara Nabi dan para
sahabat radhiyallahu anhum. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan hati belajar akidah itu. Nek manut dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat, ya, dengan ajaran-ajaran baik akidah, ibadah, insya Allah hatinya jadi hidup. Ya, tapi nek tidak, ya tidak hidup. Ya. Ya, kayak misalkan masalah selain masalah akidah, ya, masalah ibadah. Ya, contohlah masalah ibadah. Ya, termasuk sunnah juga manut ibadahnya dengan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang, ya, yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ngaku cinta kepada Allah. Syaratnya cinta kepada Allah itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek kita ditanya, ibadah kita, yang ada sholat, puasa, zakat, ya pokoknya itu haji kan bagi yang mampu, ya sholat, puasa, zakat, ibadah badaniyah kita. Yang paling besar dan paling agung apa? Jelas sholatnya. Itu sholat itu yang paling besar itu, urusannya berat. Orang yang ngaku cinta kepada Allah pasti berusaha sholatnya itu persis dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti usaha. Ya. Bagaimana sih dulu beliau sholat? Ya, dicari pokoknya semirip-mirip mungkin. Ya. Orang kok tidak punya kesemangatan untuk mencari bagaimana tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda nek dia sebetulnya untuk perkara-perkara yang lain itu juga tidak begitu senang. Ya. Umar bin Khattab mengatakan apa? Inna ahamma amrikum indis sholah. Perkara kalian yang paling penting buat saya itu adalah sholat. Ini ucapan Umar bin Khattab kepada para bawahannya, ya, para pegawainya. Umar bin Khattab pas jadi khalifah melihat bawahannya yang penting sholatnya. Kenapa? Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinahu. Orang yang memperhatikan sholatnya, menjaga sholatnya, pasti dia orang yang menjaga agamanya. Sholat yang paling penting, gitulah. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Orang yang enggak perhatian dengan sholatnya, pasti dengan yang lainnya lebih enggak perhatian lagi. Sholatnya enggak, puasanya enggak perhatian, zikirnya enggak perhatian, sedekahnya enggak perhatian. Lawang yang paling gede saja enggak perhatian. Ya. Lalu seorang muslim itu berusaha, ya, sholatnya itu persis dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun memang nek belajar fikih sholat, ya yang namanya perbedaan itu pasti ada. Ya, tapi yang penting kita tuh kepengin loh cara ibadah kita tuh persis dengan tata cara sholatnya beliau. Ya. Nah itu tandanya orang yang memang selamat bisa naik kapalnya Nabi Nuh. Ya, punya semangat pas mendengar hadis Nabi begini langsung kepengen diamalkan. Nah itu berarti kepengen segera naik kapal. Ya, tapi nek dengar hadis begini, engkau baiklah. Ya numpak kapalnya engkau baik juga gitu. Ya nek selamat gitu. Ya masih ada kesempatan untuk naik. Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan kan wassalam sudah. Ya, jadi itu nasihat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesemangatan untuk bisa mengikuti ajaran yang sudah beliau wariskan kepada kita semua. Mungkin saya sedikit informasi sebelum saya tutup. Ya.
insya Allah untuk pertemuan mendatang, ya, jika Allah mengizinkan, memang menimbang kemanfaatan, menimbang unsur atau faktor kemanfaatan, insya Allah kita akan kembali mungkin meneruskan pembahasan tentang jenazah, ya, insya Allah. Ya, jika Allah mengizinkan dan jika tidak ada perubahan-perubahan yang lain. Ya, melihat dari kemanfaatannya mungkin lebih dibutuhkan, ya, dan mungkin karena sebetulnya pembahasan fikih jenazah itu sudah berjalan cukup lama, ya, mungkin setahunan ada, bahkan terhenti lama karena waktu itu PSBB, pengajian berhenti, mulai lagi memang kita belum meneruskan fikih jenazah. Memang sifatnya mungkin untuk selingan, waktu itu kita bahas tazkiyatun nufus, ya, kemudian yang ini, tapi mungkin saat ini dibutuhkan kembali untuk melanjutkan fikih jenazah. Oke, untuk bagi yang baru ikut, ya, insya Allah tidak perlu berkecil hati atas materi yang sudah lalu, insya Allah tetap bisa mengambil faedah, ya, dari materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah, ya. Itu sedikit saja informasi, ya, mungkin kalau yang sudah pernah pegang kitabnya bisa disiapkan lagi, dilihat dulu sampai mana belajarnya, gitu ya. Saya juga nanti lihat itu bukunya ada batasnya apa enggak gitu, Bu. Saya lupa, ya, saya nanti mungkin minta tolong kepada siapa yang bisa mengingatkan. Kiranya demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.